Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perkembangan awal kehidupan Afrika, tentang pusat peradaban atau kebudayaan kuno di Afrika. Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia dan juga menjadi benua dengan penduduk terbanyak dengan 1/7 populasi dunia setelah Asia. Afrika juga sering dikenal sebagai benua hitam karena mayoritas penduduknya memanglah dari ras Negroid yang berkulit hitam, akan tetapi bukan berarti kata Afrika tersebut bermakna hitam. Asia dan Afrika adalah benua yang melahirkan peradaban tertua, umumnya di lembah-lembah sungai, misalnya sungai Nil di Mesir. Perkembangan awal kehidupan di Afrika Utara, Tunisia, Kartago. Pertemuan pertama Fenisia dan Berber terjadi jauh di timur Tunisia, jauh sebelumnya kebangkitan Kartago. Invasi abad ke-10 ke Fenisia dipimpin oleh seorang Firaun dari dinasti Barbero, Libya 22, Mesir kuno. Di Maghrib, catatan tertulis pertama yang menggambarkan orang Berber dimulai dengan wilayah Tunisia, dekat dengan berdirinya Kartago di sana. Di Maghrib, catatan tertulis pertama yang menggambarkan orang Berber dimulai dengan wilayah Tunisia, dekat dengan berdirinya Kartago di sana. Sayangnya, tulisan Tunisia yang masih ada sangat langka. Selain dari prasasti, pemakaman, dan nazar, sisa naskah Berber kuno juga terbatas. Orang awal Afrika. Sisa-sisa Homo erectus selama Pleistosen Tengah sekitar 750 Kya telah ditemukannya di Afrika Utara. Ini terkait dengan perubahan dalam penggunaan alat hominid awal dari pemotong kerikil menjadi kapak tangan. Migrasi keluar dari selatan dan timur Afrika sejak 100 Kya diperkirakan telah membentuk populasi manusia saat ini di seluruh dunia. Bukti seni dan artefak ekspresif yang berasal dari sekitar 10 hingga 12 Kya menunjukkan kecanggihan baru dalam menangani pengalaman, mungkin buah dari kemajuan sebelumnya. Dalam artikulasi, simbol dan bahasa, menggiring dan bertani berkembang. Fase baru evolusi manusia telah dimulai. Warisan lukisan batu yang kaya di Afrika Utara tampaknya berasal dari periode Pleistosen sekitar 12.000 tahun yang lalu. Era Mesolitik berasal dari era Mesolitikum yang jauh lebih baru. Bilah dan prakakas batu serta patung manusia batu kecil dari budaya Kaspian dinamai Kaspian menurut Gafsa di Tunisia, dikaitkan dengan kehadiran prasejarah Berber di Afrika Utara. Kaspian adalah budaya kuno yang berasal dari wilayah Maghrib sekitar 12 hingga 8 Kya. Selama periode ini, Pleistosen berakhir dengan zaman es terakhir, menyebabkan perubahan iklim di Mediterania. Seni Cadas Sahara. Seni Cadas Sahara, prasasti dan lukisan yang menunjukkan berbagai pola desain serta figur hewan dan manusia, dikaitkan dengan orang Berber dan juga orang Afrika kulit hitam dari selatan. Di antara hewan yang digambarkan sendiri atau dalam adegan panggung adalah kerbau bertanduk besar yang disebut dengan Bubalus antiquus yang sudah punah, gajah, keledai, kuda jantan muda, domba jantan, kawanan sapi, singa, dan singa betina dengan 3 anaknya. Teori asal campuran. Pandangan umum tentang asal-usul Berber adalah bahwa orang-orang Paleo-Mediterania lama menduduki wilayah tersebut dikombinasikan dengan beberapa kelompok, sebagian besar adalah Mediterania. Cavalli
Forza juga membuat dua observasi terkait. Pertama, Berber dan orang-orang Asia yang berbicara idiom Semit bersama-sama termasuk dalam rumpun bahasa yang besar dan kuno, yang mungkin berasal dari 10 Kya. Kedua, rumpun bahasa besar ini tergabung dalam barisan anggota dari dua kelompok genetik yang berbeda. Perkembangan awal kehidupan di Afrika Utara, Ethiopia atau Aksum. Kekaisaran Ethiopia atau Abisinia pertama kali didirikan oleh orang-orang Ethiopia di dataran tinggi Ethiopia. Karena migrasi dan ekspansi kekaisaran, ia tumbuh mencakup banyak komunitas terutama yang berbicara Afro-Asia, termasuk Oromos, Amhara, Somalia, Tigray, Afar, Sidama, Guray, Agau, dan Hari. Salah satu kerajaan awal yang berkuasa di wilayah tersebut adalah Kerajaan DMT pada abad ke-10 sebelum Masehi yang mendirikan ibu kotanya di Yeha. Perkembangan awal kehidupan wilayah Afrika Utara, Sudan. Di Sudan Timur muncul sekitar 4.000 kelompok butana. Orang-orang ini memproduksi tembikar berdekorasi sederhana, tinggal di gubuk bundar dan kemungkinan besar adalah pengembala, pemburu, tetapi juga memakan siput tanah dan terdapat bukti untuk beberapa pertanian. Sejarah Sudan mencakup baik dari wilayah yang membentuk Republik Sudan, Sudan Selatan maupun wilayah yang lebih besar yang dikenal dengan istilah Sudan. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1956, sejarah Sudan diganggu oleh konflik internal, yaitu Perang Saudara Sudan Pertama tahun 1955 sampai 1972, Perang Saudara Sudan Kedua tahun 1983 sampai 2005 yang berpuncak pada pemisahan diri Sudan Selatan pada 9 Juli 2011 dan Perang di Darfur tahun 2003 sampai 2010. Kerajaan Kos. Selama berabad-abad perdagangan berkembang, kafilah Mesir membawa biji-bijian ke Kos dan kembali ke Aswan dengan gading, dupa, kulit dan aki atau batu berharga baik sebagai perhiasan maupun untuk mata panah untuk dikirim ke hilir. Ekspedisi militer Mesir menembus Kos secara berkala selama kerajaan lama, namun tidak ada upaya untuk membangun kehadiran permanen di daerah tersebut. Sampai kerajaan pertengahan atau sekitar 2100 sampai 1720 sebelum Masehi. Ketika Mesir membangun jaringan benteng di sepanjang Sungai Nil sejauh selatan Samna di Mesir, hilir untuk menjaga aliran emas dari tambang di Wawat, daerah antara Katarak pertama dan kedua. Nubia abad pertengahan. Pada pergantian abad ke-5, Blamyes mendirikan negara yang berumur pendek di Mesir Hulu dan Nubia Bawah. Mungkin berpusat di sekitar Talmis atau Kalabsa, tetapi sebelum 450 mereka sudah diusir dari lembah Nil oleh Nobatik yang terakhir akhirnya mendirikan kerajaan mereka sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan yang berdagang di Afrika Barat. Nah, yang pertama ini ada Kerajaan Ghana. Kerajaan Ghana ini adalah salah satu kerajaan besar yang pertama yang muncul di dataran Afrika Barat. Nah, Kekaisaran Ghana ini awalnya tidak ada yang tahu persis kapan kekaisaran ini muncul. Namun disebutkan bahwasanya Kekaisaran Ghana ini mulai tumbuh menjadi salah satu kekaisaran pada tahun 900 Masehi dengan mengalahkan kerajaan tetangga dan menaklukkan kota dagang utama di Sara Audagus. Nah, hubungan perdagangan yang dekat berkembang antara orang-orang Muslim Afrika Utara dengan orang-orang dari Ghana yang memeluk agama-agama tradisional Afrika. Orang Muslim pada saat itu adalah pedagang sukses di kerajaan tersebut. Banyak orang Muslim yang memegang posisi kuat di Kekaisaran Ghana. Nah, kekaisaran ini mencapai puncaknya itu sekitar 1050 Masehi. Kemudian perlahan-lahan mulai kehilangan kekuatannya. Nah, ini disebabkan sebagian itu karena konflik dengan Muslim yang sangat kuat. Nah, kemudian Kekaisaran Ghana ini pada tahun 1100 Masehi itu Kumbi Saleh dikendalikan oleh orang Berber di utara, Murabitun.
Nah, kemudian beberapa sejarawan percaya bahwa Murabitun menaklukkan kota ini pada tahun 1076 Masehi. Nah, kemudian kekaisaran Ghana ini pecah menjadi beberapa kerajaan yang terpisah. Nah, salah satu kerajaan ini, baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kekaisaran Soso, berlanjutan dari kerajaan Ghana. Nah, kekaisaran Soso ini, masyarakat yang hidup di bawah kekuasaan Soso ini pada awal tahun 1200-an Masehi, salah satunya adalah Malinke. Nah, kerajaan mereka berada di wilayah yang sekarang menjadi Guinea dan diperintah oleh klan atau kelompok keluarga turun-temurun yang disebut Keita. Nah, di bawah penguasaan Sundiata Keita, Malinke ini berhasil menggulingkan Soso pada sekitar tahun 1240 Masehi dan mendirikan Kekaisaran Mali. Nah, selama beberapa dekade berikutnya, para penguasa Mali ini membawa kerajaan sekitarnya bergabung dengan mereka di bawah pemerintahan pusat yang kuat. Nah, Kekaisaran Mali sangat luas, membentang dari daerah pesisir di Samudra Atlantik, kemudian sekitar 2.400 km di bagian barat. Nah, seperti Ghana, kekayaan Mali yang paling utama adalah tambang emas dan kontrol pemerintahan atas jalur perdagangan yang melintas di Gurun Syara. Nah, Mansa Musa yang memerintah dari tahun 1312 sampai tahun 1337 Masehi menjadikan Mali sebagai kekuatan politik dan budaya utama di wilayah Afrika Barat. Nah, selanjutnya yaitu Kerajaan Mali. Nah, Kekaisaran Mali atau ini adalah nama dari negara monarki yang pernah berdiri di Afrika Barat pada abad ke-13 hingga ke-17. Nah, ketika Mali sedang kuat-kuatnya, wilayah Mali ini membentang mulai dari pesisir barat Afrika hingga wilayah modern Niger. Nah, Kekaisaran Mali ini, walaupun sekarang Mali sudah runtuh, bangunan-bangunan peninggalan yang megah seperti masjid dan perpustakaan Timbuktu masih bisa dijumpai hingga sekarang. Nah, sebelum abad ke-13, negara terkuat di Afrika Barat adalah Kekaisaran Ghana. Namun, sebagai akibat dari tumbuhnya konflik antar Ghana dengan dinasti Almoravid di wilayah modern Maroko, jalur dagang yang menghubungkan wilayah Ghana dengan Laut Mediterranean pun terganggu, sehingga Ghana secara berangsur-angsur melemah dan wilayah-wilayahnya melepaskan diri satu demi satu. Nah, salah satu dari kerajaan yang melepaskan diri tersebut adalah Kerajaan Kadanga yang berlokasi di wilayah modern Mali bagian barat daya dan keanggotaannya didominasi etnis Mande atau Mendingo. Nah, riwayat Kadanga sebagai negara merdeka tidak berlangsung lama setelah pada abad ke-13. Selanjutnya yaitu Kerajaan Songhai. Kerajaan yang bangsanya ini dikenal sebagai Songhai menjadi kekuatan politik selama tahun 700 Masehi. Nah, kemudian sekitar 1010 Masehi, Raja Songhai yang berkuasa saat itu masuk Islam. Nah, kemudian adapun kaisar di Kekaisaran Songhai ini ada dua, yaitu ada Sunan Ali dan Askia Muhammad. Nah, Sunan Ali ini seorang pejuang besar yang memerintah dari sekitar tahun 1464 Masehi sampai 1492 Masehi. Nah, ia ini menaklukkan banyak kerajaan dan mengusir masyarakat muslim, termasuk Tuareg yang keluar dari tanah Songhai. Nah, Sunan Ali ini merebut kota Jeni setelah pengepungan selama 7 tahun. Ia memulai suatu kesatuan sistem hukum dan ketertiban, pemerintahan pusat dan juga perdagangan. Nah, kemudian ada Askia Muhammad, juga dikenal sebagai Askia I atau Askia Agung, yang menjadi raja pada tahun 1493 Masehi.
Nah, Songhai ini mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Askia Muhammad ini. Nah, Askia I ini mereformasi pemerintah yang mana memperluas area perdagangan dan mendorong praktek ajaran Islam. Nah, kemudian adapun perkembangan awal kehidupan Afrika Barat di Benin. Nah, Republik Benin dahulu bernama Damoy, adalah sebuah negara di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Togo di sebelah barat, Nigeria sebelah timur, dan Burkina Faso serta Niger di sebelah utara. Nah, perkembangan awal kehidupan Afrika Barat yaitu di Benin ini merupakan salah satu periode yang bergolak mengikuti kemerdekaan, dan ada beberapa kudeta dan pergantian rezim sebelum kekuasaan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan awal kehidupan Afrika Barat di Benin. Nah, Republik Benin dahulu bernama Dome adalah sebuah negara di Afrika Barat. Nah, negara ini berbatasan dengan Togo di sebelah barat, Niger sebelah timur, dan Burkina Faso serta Niger di sebelah utara. Nah, kerajaan Afrika atau Dome ini muncul di Benin sejak abad ke-17. Nah, kerajaan ini dikuasai oleh Oba. Jauh melampaui perbatasan Benin, masa ini meliputi sebagian besar Afrika Barat. Kerajaan makmur ini adalah pengekspor budak dan berdagang dengan orang-orang Portugal dan Belanda. Tetapi kekacauan mulai muncul yang mengakibatkan Dome ini dijajah Perancis pada tahun 1892, dan kemudian pada tahun 1904 Dome ini menjadi sebagian jajahan Perancis Afrika Barat. Nah, tidak lagi sebagai Dome. Nah, pada tahun 1958 Dome ini diberi otonom dan kemerdekaan penuh diraih pada tahun 1960. Nah, kemudian periode bergolak mengikuti kemerdekaan dan ada beberapa kudeta dan pergantian rezim sebelum kekuasaan diambil alih oleh Mathieu Kérékou. Nah, Kérékou ini menganut paham Marxisme dan negara ini dinamai kembali Benin. Nah, pada akhir 1980-an, Kérékou ini meninggalkan Marxisme dan mengambil keputusan untuk mendirikan kembali demokrasi. Nah, dia ini dikalahkan dalam pemilu 1991, tetapi ternyata menang lagi tahun 1996. Adapun kondisi geografi Benin, nah, sebagian besar penduduknya ini bertempat tinggal di pesisir pantai, di sebagian kota besar di Benin terpusat khususnya Porto Novo dan Cotonou. Nah, kemudian adapun iklimnya ini iklim tropis, panas dan kering bersama dengan keadaan musiman das geografis negeri musim. Kemudian adapun iklimnya yaitu iklim tropis, panas dan kering bersama dengan keadaan musiman di seluruh negeri. Nah, kemudian adapun sistem politiknya. Nah, politik Benin ini terjadi dalam kerangka republik demokrasi representatif presidensil, di mana presiden Benin ialah kepala negara dan kepala pemerintah, dan sistem multipartai berbagai bentuk. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah, kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan legislatur peradilan merdeka, dan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Nah, sistem politiknya sekarang diturunkan dari Konstitusi Benin 1990 dan perubahan memaju demokrasi pada tahun 1991. Nah, kemudian keadaan ekonomi. Nah, ekonomi Benin ini tetap tak berkembang dan bergantung pada pertanian menyambung hidup, produksi kapas dan perdagangan regional. Nah, rata-rata perkembangan dalam output sesungguhnya stabil 5% dalam 6 tahun terakhir. Namun penduduk yang cepat berkembang telah mengimbangi perkembangan ini. Nah, inflasi telah menurun selama beberapa tahun terakhir.
agar mengembangkan pertumbuhan lebih lanjut. Nah, Benin ini merencanakan menarik lebih banyak investasi asing yang kemudian lebih menekankan pada perwisataan dan memfasilitasi pertumbuhan sistem proses makanan dan pertanian. Kemudian Paris Club ada tahun 1991. Nah, kemudian keadaan ekonomi. Nah, ekonomi Benin ini tetap tak berkembang dan bergantung pada pertanian menyambung hidup, produksi kapas dan perdagangan regional. Nah, rata-rata perkembangan dalam output sesungguhnya stabil 5% dalam 6 tahun terakhir. Namun penduduk yang cepat berkembang telah mengimbangi perkembangan ini. Nah, inflasi telah menurun selama beberapa tahun terakhir agar mengembangkan pertumbuhan lebih lanjut. Nah, Benin ini merencanakan menarik lebih banyak investasi asing yang kemudian lebih menekankan pada perwisataan dan memfasilitasi pertumbuhan sistem proses makanan dan pertanian. Kemudian Paris Club ada